Pria ini merupakan alumnus Nanyang Technological University Singapura dengan jurusan Computer Science. Ia juga salah satu McKinsey Young Leader for Indonesia dan pernah meraih medali dalam Olimpiade Komputer Internasional. Setelah merintis karir di PwC Singapura, ia memutuskan untuk mendirikan Circlo pada tahun 2013. Circlo merupakan sebuah perusahaan rintisan teknologi yang menciptakan software as a service atau SaaS untuk solusi e-commerce. Saat ini, Circlo telah membantu lebih dari 100.000 brand untuk berjualan online, baik dari skala pengusaha perseorangan, UKM, hingga perusahaan-perusahaan besar. Mari kita sambut Brian Marshall, founder dan CEO Circlo. Halo teman-teman marketeers semua, selamat datang di acara Marketeers X-Fest 2022. Pada kesempatan ini saya Brian Marshall, founder dan CEO dari Circlo, ingin berbagi cerita dan mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semua yang sedang ingin membangun startup. Nah, jadi saya akan membagikan sedikit banyak cerita tentang usaha yang saya bangun, namanya Circlo, dan kemudian pembelajaran apa saja yang sudah didapatkan selama hampir 9 tahun kebelakang ini. Nah, jadi pertama mungkin berkenalan lebih dalam tentang Circlo-nya itu sendiri. Circlo adalah perusahaan teknologi yang membantu semua orang untuk berjualan online. Nah, artinya di sini kami misinya itu adalah mau bantu orang berjualan online. Caranya melalui pemanfaatan teknologi. Perjalanan kami dimulai di tahun 2013. Saat itu saya dengan beberapa teman-teman mendirikan Circlo di bulan Juli 2013. Lalu 1 tahun hampir berjalan, kami mendapatkan pendanaan pertama kami dari modal Ventura bernama East Ventures. Lalu kemudian dari situ terus berkembang, mendapatkan pendanaan hampir setiap 1 atau 2 tahun sekali, hingga yang terakhir adalah di tahun lalu. Nah, di samping itu kami juga terus mengembangkan produk kami. Dari yang awalnya itu 2013 kami memulai dengan satu macam produk yang hari ini dikenal dengan nama Circlo Store. Nah, dulu ya Circlo-nya itu sepenuhnya adalah ya Circlo Store yang saat ini ada. Itu adalah suatu website, platform di mana orang-orang usaha-usaha yang ingin membuat website toko online sendiri bisa membuat website toko online sendiri tanpa harus mengerti programming. Dengan mudah mereka tinggal klik, register, memilih desain dan fitur yang diinginkan, lalu bisa mulai mengoperasikan website toko online-nya yang profesional. Nah, itu adalah produk pertamanya Circlo di tahun 2013 saat kami mulai. Tapi kemudian di tahun 2016 contohnya kami melakukan ekspansi ke produk atau layanan lainnya yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Circlo Commerce. Konsepnya adalah itu suatu e-commerce enabler, membantu perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang cukup besar, yang sudah memiliki jangkauan yang luas secara offline, tapi kemudian ingin memasuki ranah online. Nah, mereka banyak yang kita temui itu tidak hanya memerlukan solusi teknologi, softwarenya, tapi mereka juga membutuhkan tim yang memang sudah siap, sudah mengerti bagaimana menjalankan operasi e-commerce secara keseluruhan dari ujung sampai ujung, dari mulai orang melihat produknya, marketingnya gitu ya, sampai kemudian logistik, pengiriman barang dan lain-lain. Nah, itu semua disediakan melalui Circlo Commerce yang dirintis di 2016 oleh Circlo. Kemudian di 2 tahun terakhir ini lebih banyak lagi ekspansi yang kami lakukan. Nah, tapi beda sedikit gayanya dibanding sebelum-sebelumnya. Di 2 tahun terakhir ini pengembangan atau ekspansi yang Circlo lakukan beberapa kali dilakukan dengan metode inorganik. Artinya apa? Kami tidak membangun timnya dari nol di dalam Circlo, tapi bertemu dan kemudian menggabungkan perusahaan lain yang sudah menjalankan usaha yang sesuai dengan arah ekspansi kami, lalu kemudian melakukan proses merger and acquisition, sehingga kemudian perusahaan itu menjadi bagian dari Circlo. Nah, itu contohnya di tahun 2020, Circlo kedapatan perusahaan bernama iCube.
bergabung menjadi bagian dari Ciliklo. iCube ini sendiri sebelumnya secara mandiri adalah suatu perusahaan yang membantu perusahaan-perusahaan besar membuat solusi omnichannel, termasuk website toko online, tapi kemudian lebih canggih dari apa yang Ciliklo Store buat, itu mereka sudah terintegrasi dengan kapabilitas offline dari klien-kliennya. Dan memang cenderung jadi kalau Ciliklo Store itu lebih banyak untuk digunakan small medium business, sedangkan iCube itu kliennya adalah perusahaan-perusahaan besar. Lalu kemudian ekspansi lainnya di tahun lalu 2021 kami melakukan akuisisi juga terhadap perusahaan bernama Orami yang adalah platform parenting khususnya untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia untuk mendapatkan produk, mendapatkan konten dan menemui komunitas gitu ya, sesama ibu-ibu gitu ya, khususnya di topik mom and baby, di topik parenting gitu kan. Nah, itu kemudian tergabung ke dalam Ciliklo juga, dan yang menarik di situ banyak orang pada saat terjadi M&A Ciliklo dengan Orami itu mempertanyakan, oh tadinya kan Ciliklo katanya mau membantu usaha berjualan online. Lalu kalau dengan Orami ini apa ya? Kan Orami ini bukan seperti itu gitu ya. Orami itu kan platform menjadi pasar gitu ya. Nah, tapi secara singkat mungkin saya bisa jelaskan bahwa kami melihat ada potensi bahwa ibu-ibu yang sudah banyak di-engage oleh Orami, yang memang tadinya kebanyakan menjadi konsumen, mengkonsumsi tadi commerce, konten maupun community dari Orami, itu punya harapan dan punya potensi untuk bisa menjadi wira swasta. Moms menjadi mompreneurs. Nah, itu yang kemudian long story short, kalau kita cocok-cocokan, itu cikal bakal yang sangat kuat untuk kita kembangkan menjadi social commerce misalnya. Nah, sehingga itulah benang merahnya gitu ya di antara Orami dengan Ciliklo. Lalu kemudian yang paling baru di awal tahun ini, Ciliklo mengumumkan juga akuisisi terhadap Warung Pintar. Nah, kalau yang ini mungkin lebih banyak orang pahami dengan sederhana adalah bahwa kalau tadinya Ciliklo itu membantu pemilik brand, baik itu usaha kecil, usaha besar gitu ya. Tapi sekarang kan tadi misinya pun Ciliklo ingin membantu semua orang berjualan online. Maka tidak tertutup kemungkinan membantu orang yang tidak punya produknya sendiri gitu ya. Mereka adalah retailers, toko-toko, warung-warung, tapi ingin masuk ke proses digitalisasi. Nah, maka Warung Pintar ini yang sudah lakukan itu bertahun-tahun punya benang merah yang jelas untuk menjadi bagian dari ekosistem Ciliklo. Nah, jadi itu perjalanan Ciliklo kurang lebih selama 9 tahun terakhir, baik secara tadi ada bicara sedikit tentang pendanaan, tapi juga kemudian secara ekspansi produknya, yang semuanya tetap ada benang merahnya adalah untuk membantu semua orang berjualan online. Kalau kini posisi Ciliklo itu dipetakan secara umum gitu ya, maka kita bisa bilang bahwa Ciliklo itu bantu semua orang itu bisa dibagi ke dalam 3 klasifikasi. Siapa-siapanya yang dibantu gitu ya. Baik itu dimulai dari usaha yang sangat besar gitu ya, pemilik brand, produsen dari produk-produk besar multinasional atau produk nasional yang sudah kita kenali bersama. Lalu kemudian kategori kedua adalah small medium businesses tapi yang punya produk sendiri, punya brandnya sendiri. Dan terakhir adalah small medium business yang tidak punya produknya sendiri, tapi mereka bisa menjadi retailer, bisa menjadi reseller dari produk-produk usaha-usaha yang lainnya. Nah, ini adalah 3 kelompok entitas yang Ciliklo bantu layani saat ini sehingga mereka bisa terdigitalisasi dan kemudian berjualan secara online. Nah, itu tentang Ciliklo-nya. Tentu perjalanan itu semua nggak semuanya mulus gitu ya, banyak tantangan yang dihadapi. Dan tantangan ini yang pada kesempatan ini kita mau coba kupas beberapa gitu ya. Dan ini kalau kita lihat mungkin kita sambil nanti saya tambahkan dengan pengalaman Ciliklo, tapi ada satu riset, satu artikel yang menyampaikan ini beberapa poin-poin yang acap kali ditemukan menjadi kendala di saat orang membangun startup-nya. Pertama adalah resource yang terbatas. Gitu ya, resource yang terbatas, sumber daya baik itu artinya adalah uang gitu ya, modalnya terbatas atau timnya gitu ya. Segalanya terasa terbatas. Ada juga biasanya kendala mengenai ini ide yang dijalankan ini tepat nggak sih sebenarnya gitu.
ide ini tuh sesuatu yang hanya jadi tren sesaat atau memang sesuatu yang bisa long term gitu ya. Atau bahkan mungkin lebih mundurnya lagi ada beberapa orang yang pengen dibikin startup gitu ya, tapi nggak tahu mau ngapain. Nah itu juga sering ditemukan ada persoalan seperti itu. Terakhir tentu adalah ngomongin tentang kredibilitas terhadap konsumen. Biasanya kita melihat kalau produk-produk yang sudah lama, usaha-usaha yang sudah besar, dengar namanya aja orang kemudian pada saat tahu oh mereka launching suatu produk baru karena kredibilitas yang sudah lama, maka orang mungkin tertarik. Sedangkan kita kalau mulai startup dari nol tentu belum punya kredibilitas tertentu gitu ya yang orang kemudian lihat oh merek ini maka kami percaya gitu ya, tapi kita harus bangun dari nol. Nah ini adalah beberapa kendala gitu ya. Nah, tapi kendala ini semua bukan berarti nggak ada gitu ya, ada, tapi dengan beberapa strategi yang kita akan diskusikan berikutnya adalah supaya bisa termitigasi gitu ya. Pertama, mungkin kita mulai dari strategi-strategi bagaimana pada saat mula-mula sekali memulai bisnis. Memulai bisnis, tadi kan kita ada bicara salah satu problem yang sering muncul adalah resource yang terbatas. Nah, maka dengan resource yang terbatas ini, salah satu poin pertama yang perlu diingat pada saat memulai startup itu, sebisa mungkin kita melakukan tes yang banyak. Dan jadi artinya pada saat kita membuat satu solusi gitu ya, nah ini mungkin sekaligus bisa menyelesaikan juga persoalan mengenai ide kita ini benar atau enggak sih gitu ya. Yaitu adalah dengan cara mengetes. Idealnya justru dengan tadi keterbatasan resource, kita lakukan apa yang kita bisa dulu gitu. Yang kemudian sebisa mungkin kita rancang sehingga kalau ini sukses, maka kita punya data yang lebih banyak untuk bisa melangkah ke jenjang yang selanjutnya. Nah, kemudian di luar itu poin mengenai tes tadi tersebut gitu ya. Maka poin keduanya juga, poin lainnya adalah sebisa mungkin jangan sendirian gitu ya. Nah, sendirian di sini ini saya tadi bukan bicara mengenai tim. Kalau tim kan tadi terbatas, kita modalnya terbatas ya, kita juga bisa rekrut minimal gitu ya. Tapi yang saya maksud di sini jangan sendiriannya adalah berkomunitas lah sebisa mungkin. Nah, ini juga saya kalau berkaca pada pengalaman saya sendiri gitu ya. Dulu salah satu alasan mengapa saya mengambil keputusan untuk kemudian mendapatkan pendanaan dari venture capital dan saat itu adalah East Ventures karena komunitas yang sudah ada gitu ya, bahwa venture capitalnya sudah invest di berbagai startup dan melalui itu saya bisa berkenalan dengan banyak entrepreneur lainnya. Nah ini yang menarik buat saya gitu ya, dan itu mudah-mudahan juga buat teman-teman yang mau mulai itu bisa jadi support system. Jadi jangan sendirian gitu ya. Nah, lalu kemudian terakhir ini adalah ngomongin tentang walaupun kita tadi segala terbatas, mulainya kecil dulu, tes dulu, tapi sebisa mungkin kalau bermimpi itu atau punya misi itu yang jauh ke depan. Nah, ini sebagai contoh gitu ya. Silk Road sendiri belajar ini tidak, saya sendiri tidak belajar ini dari hari nol. Saya ingat dulu awal-awal Silk Road muncul itu, ya yang ada di pikiran saya adalah Silk Road adalah perusahaan yang membuat website toko online. Gitu ya. Ini contoh nih ya, di mana menurut saya misi atau visi menjadikan perusahaan adalah perusahaan yang membuat website toko online itu sebenarnya tidak terlalu panjang, gitu. Tidak terlalu jangka panjang melihatnya. Kenapa? Karena kita melekatkan diri pada suatu produk, gitu ya. Jadi perusahaannya itu ada karena ada produk tersebut. Padahal produk ini ya, namanya tool, suatu produk itu sesuatu yang sekarang dengan perkembangan teknologi yang sangat dahsyat gitu ya, itu sangat sering berubah, gitu ya. Sehingga beda di saat itu kemudian kita geser di mana Silklo itu bukan perusahaan yang buat website toko online, tapi adalah perusahaan teknologi yang mau membantu orang berjualan. Nah, beda ya. Jadi artinya bergeser dari misinya yang tadinya itu fokus terhadap produk, terhadap tools, tapi kemudian sekarang fokus terhadap nilai atau fungsi yang dihadirkan di tengah-tengah masyarakat. Gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan juga teman-teman pada saat mengembangkan startup di awal gitu ya, kickstart, mulai pikir seperti itu. Jadi nggak cuma terpaku pada produknya, pada solusinya, tapi pada apanya sih gitu, why-nya gitu ya, yang kita mau solve di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau udah mulai jalan, chapter berikutnya kan adalah nge-manage nih gitu ya, gimana supaya bahwa ini bisa jalan terus. Gitu. Nah, ini udah mulai masuk ke tentang pengertian kita terhadap aspek-aspek dasar bisnis seperti finance, gitu ya. Ini perlu masuk di sini.
budgeting gitu ya. Kan banyak nih kadang-kadang startup dibangun dari latar belakang orang produk misalnya gitu ya, orang yang mengerti, punya passion terhadap produknya gitu ya, terhadap persoalannya. Tapi bisnis mau tidak mau pasti tentu harus mengerti juga aspek-aspek lainnya seperti budgeting, megang cash flow gitu ya, lalu kemudian melakukan pencatatan. Nah, ini sesuatu yang perlu dipelajari, entah itu foundernya sendiri harus bisa belajar, atau carilah co-founder kemudian yang bisa melengkapi dalam aspek-aspek ini, aspek yang non produk tapi penting untuk supaya bisnis itu bisa di-manage dengan baik. Bagian yang terakhir, strategi yang perlu diperhatikan juga adalah tadi kan ngomongin mulainya, lalu ngomongin gimana jalannya, tapi masalah itu selalu akan tetap muncul gitu ya. Dan belum tentu karena kitanya. Tadi kan kita ngomongin dari dalamnya gitu ya. Mungkin gimana nge-manage resource, gimana kemudian mengatur bisnisnya. Nah, tapi dari luar bisa jadi juga ada ancaman. Kompetitor lah, atau mungkin ada force major situation. Contohnya seperti 2 tahun terakhir ini kita lihat ada pandemi gitu ya. Jadi ini ada hal-hal di luar yang kemudian bisa menjadi risiko. Sehingga kita perlu mulai siapkan juga nih mitigasinya apa gitu. Nah, ini yang jangan sampai terlupakan. Mitigasi ini saya rasa hal yang memang seringkali, apalagi kalau dengan semangat startup di awal gitu, udah deh jalan dulu, gimana nanti gitu ya kalau ada persoalan. Tapi justru sebanyak mungkin kita bisa memikirkan kemungkinan apa sih yang can go wrong gitu ya, lalu kemudian menyiapkan plan-nya. Kalau ini terjadi, amit-amit, tapi kalaupun ini terjadi, maka ini yang perlu kita eksekusi. Kalau itu yang terjadi, itu yang perlu kita eksekusi. Termasuk tadi ada kompetitor, termasuk ada force major, termasuk force major internal. Gimana kalau pecah tim, co-founder kita pisah dengan kita, berbeda pendapat. Nah, ini adalah hal-hal yang sebisa mungkin di saat masih tenang, di saat masih enak di awal, ngomongin dulu masa-masa atau kemungkinan-kemungkinan tidak enak di saat nanti, ketimbang nanti menyelesaikannya pada saat di kondisi sulit. Terakhir sebagai penutup, berkaca sedikit dari pengalaman Circlo juga gitu ya, bahwa beberapa hal yang saya pikir membuat Circlo terus bertumbuh dan ada sampai hari ini, selain resiliensi gitu ya, ketahanan mental, ketahanan semangat gitu ya, yang tentu mengalami segala macam up and down tapi terus mau maju gitu ya, itu didukung juga dengan kemauan untuk terus berinovasi. Tadi saya cerita di awal bagaimana bahwa Circlo itu sendiri ekspansi terus, produknya terus berkembang gitu ya. Lalu kemudian itu tidak luput adanya karena kita terus pantau tren yang terjadi gitu ya. Jadi nggak kacamata kuda, pokoknya tahu apa yang kita kerjain, terserah orang lain mau ngapain, tapi justru sebaliknya kita terus melihat situasi pasar, lalu kemudian membaca tren yang ada dan mau terus mengembangkan produk, berekspansi baik itu organik maupun inorganik. Lalu kemudian di berbagai kesempatan, Circlo sebisa mungkin juga memposisikan diri sebagai pemain ekosistem, yang artinya adalah bukan hanya sayanya, tadi kan kita ada bicara di awal, foundernya jangan sendirian, jadi bagian dari komunitas entrepreneur, tapi juga usahanya pun sebisa mungkin nggak sendirian. Usahanya itu Circlo sebagai satu company juga memainkan peran komunitas, dalam artian bahwa ada partnership, ada integrasi yang kita lakukan dengan berbagai pelaku usaha lainnya, usaha-usaha lainnya yang menunjang. Jadi kurang lebih itu sedikit banyak cerita, termasuk tadi beberapa poin-poin persoalan dan bagaimana strategi untuk memitigasinya. Mudah-mudahan teman-teman marketers semua di sini yang punya rencana untuk membangun startup mendapatkan lebih banyak wawasan melalui sesi ini, dan semoga sukses buat kita semua.